Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan tugas 2 Data Warehouse Business Intelligence yang ditinjau dari tugas 1 yang sudah diberikan pada minggu kemarin. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, yang pertama dimulai dari saya. Nama saya Nabila Denis Pramesi dengan NIM 120 219 4288. Oke, saya Divani Presyantia dengan NIM 120219431. Saya sendiri Renati Alvia Putra dengan NIM 120219087. Oke, pada presentasi pada kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama visi misi dan strategi, yang kedua performance measurement, dan yang ketiga key performance indicator and implementasi KPI sendiri. Untuk yang pertama yaitu visi misi dan strategi akan dijelaskan oleh rekan saya, Renal. Untuk visi misi strateginya ini kita data-datanya dapat dari tugas 1 yang kemarin. Nah, untuk visinya sendiri menjadi pasar serba ada pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen pada bidang retail. Nah, untuk misinya ada 4, yaitu yang pertama mempertahankan kualitas dan nilai jenis produk, yang kedua menciptakan harga yang diinginkan konsumen, yaitu harga terbaik sesuai dengan kualitas barang. Untuk yang ketiga membangun kerjasama dengan para pemasok yang berkualitas, dan yang terakhir memberikan loyalitas kepada konsumen. Nah, ini adalah strategi kita untuk yang strateginya yaitu membuat pandangan yang lebih besar kepada perusahaan dan calon konsumen serta menyediakan produk berkualitas. Perusahaan juga perlu mempromosikan bisnis di luar agar menarik potensial pelanggan dan membuka jalur komunikasi melalui media sosial. Lalu yang kedua di sini ada performance measurement, yaitu pengukuran kinerja yang merupakan suatu proses penilaian untuk kemajuan pekerjaan yang ditentukan dari beberapa perspektif, goals, dan performance measurement-nya sendiri. Boleh di next? Nah, di sini ada sasaran strategis dari perspektif keuangan. Goals-nya yaitu meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya. Dan performance measurement dari goals ini yaitu peningkatan jumlah total transaksi per tahun pada perusahaan. Lalu goals yang kedua yaitu meningkatkan penjualan produk pada perusahaan setiap bulannya. Performance measurement-nya yaitu peningkatan jumlah order oleh customer per bulan. Lalu goals yang ketiga yaitu kestabilan income perusahaan terjaga. Dari performance measurement-nya yaitu jumlah customer yang telah melakukan pembayaran atau lunas per tahun. Untuk sasaran strategis yang kedua yaitu ada bisnis proses. Untuk goals-nya sendiri yaitu meratanya jumlah stok setiap jenis produk yang disediakan. Nah, untuk performance measurement-nya yaitu jumlah pemesanan setiap jenis produknya. Oke, untuk yang ketiga yaitu sasaran strategisnya yaitu customer. Untuk goals-nya sendiri yaitu meningkatkan jumlah customer yang berlangganan. Untuk performance measurement-nya yaitu peningkatan jumlah customer yang melakukan transaksi. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk yang terakhir, sasaran strategisnya yaitu learning and grow. Goals-nya sendiri meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. Untuk performance measurement-nya yaitu meningkatkan kelengkapan kebutuhan karyawan selama bekerja. Pembahasan ketiga yaitu Key Performance Indicator dan implementation dari KPI-nya sendiri. Nah, KPI ini atau Key Performance Indicator merupakan metode pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memudahkan suatu perusahaan atau organisasi dalam memutuskan suatu keputusan dan mempermudahkan untuk mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja pada perusahaan itu sendiri untuk mencapai visi dan strategi yang sudah ditentukan di awal tadi. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada KPI yang pertama, yaitu peningkatan jumlah total transaksi per tahun pada perusahaan. Goals dari KPI ini yaitu meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya. Datanya dapat diperoleh dari table payment, atribut amount INT. Lalu di sini ada perhitungan, yaitu threshold-nya jumlah total transaksi, actual-nya peningkatan jumlah total transaksi per tahun, dan ada keterangan bahwa merah jumlah peningkatan total transaksi per tahun 35%. Lalu kuning jumlah peningkatan total transaksi per tahun 35%, dan hijau tua jumlah peningkatan total transaksi per tahun 30%. Lalu di sini sudah ada chart jenis gauge, yaitu peningkatan jumlah transaksi per tahun menunjukkan pada excellent, pada indikator excellent dengan value 75. Boleh di next.
Oke, untuk KPI yang kedua yaitu ada peningkatan jumlah order oleh customer per bulan. Untuk goals-nya sendiri yaitu meningkatkan penjualan produk pada perusahaan setiap bulannya. Nah, datanya sendiri dapat diambil dari tabel order di mana pada atribut order no dan juga order date. Nah, untuk perhitungannya sendiri untuk threshold-nya yaitu ada jumlah order dan aktualnya sendiri yaitu peningkatan penjualan produk per bulan. Nah, untuk di sini ada 5 bagian, yaitu ada low, low medium, medium, medium high, dan high. Nah, untuk low sendiri, yaitu jumlah penjualan produk per bulannya, yaitu sebesar 10%. Untuk low medium, jumlah penjualan produk per bulannya sebesar 15%, dan medium, jumlah penjualan produk per bulannya sebesar 20%. Untuk medium high, yaitu jumlah penjualan produknya per bulan sebesar 25%, dan high jumlah penjualan produk per bulannya sebesar 30%. Untuk chart Gantt chart-nya sendiri di sini didapatkan value-nya sebesar 60, di mana dia akan mengarah pada medium high. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, menuju ke KPI yang ketiga yaitu jumlah pemesanan setiap jenis produk. Goals-nya yaitu meratanya jumlah stok setiap jenis produk yang disediakan. Data yang didapat dapat diperoleh dari tabel checkout, atribut, produk code, dan HTA order. Nah, ada perhitungannya yaitu threshold, jumlah pemesanan, actual-nya jumlah stok setiap produk, dan bintang blok ketika jumlah pemesanan setiap jenis produk lebih besar atau sama dengan dari stok produk. Lalu bintang MT ketika jumlah pemesanan setiap jenis produk kurang dari sama dengan stok produk. Nah, di sini dapat kita lihat charts-nya dengan jenis text charts dan ada beberapa nama produk yaitu milk, pasta, burger, dan value yang berbeda setiap jenis produknya. Nah, di sini ada milk dengan value-nya 350 dan kuantitas pemesanannya 300, di mana kuantitas pemesanannya lebih kecil daripada value-nya atau stoknya. Jadi di sini didapatkan bintang MT untuk milk. Lalu yang kedua ada pasta, value-nya 200 dan kuantitas pemesanannya 250. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kuantitas pemesanan lebih besar daripada value-nya, sehingga di sini bintang blok. Lalu yang burger ada value-nya 150 dan kuantitas pemesanannya 150, sehingga value sama dengan kuantitas pemesanan. Dan di sini bintang blok. By next. Oke, untuk KPI yang keempat yaitu jumlah customer yang telah melakukan pembayaran lunas per tahunnya. Untuk goals-nya sendiri yaitu untuk kestabilan income perusahaan akan tetap terjaga. Nah, di sini datanya dapat diambil dari table payment pada atribut customer no dan juga payment date. Untuk perhitungannya sendiri yaitu threshold-nya yaitu jumlah pembayaran yang terselesaikan dan actual-nya yaitu jumlah customer yang menyelesaikan pembayaran. Nah, di sini bintang bloknya akan mengacu pada jumlah customer yang menyelesaikan pembayaran lebih dari sama dengan 85% dan bintang MT-nya yaitu jumlah penjualan setiap jenis produk kurang dari sama dengan 45%. Nah, di sini didapatkan chart text-nya yaitu pada tahun 2000 jumlah customer-nya yaitu sebesar 35% dan value-nya di sini tercatat 85%. Nah, di sini dapat dilihat jumlah customer-nya lebih kecil daripada value-nya. Jadi di sini akan ditetapkan bintang MT untuk tahun 2012 yaitu jumlah customer-nya sebesar 85% dan value-nya juga sebesar 85%. Jadi di sini dapat ditetapkan pada bintang blok. Untuk selanjutnya pada tahun 2019 jumlah customer-nya sebesar 90% dan value-nya 85% dan dapat dilihat pada jumlah customer 2019 lebih besar daripada value-nya. Jadi di sini ditetapkan bahwa bintang blok. Bisa dilanjutkan? Nah, untuk KPI yang terakhir yaitu peningkatan jumlah customer yang melakukan transaksi. Untuk goals-nya sendiri meningkatkan jumlah customer yang berlangganan. Nah, ini datanya telah terdapat juga dari tabel customer untuk atributnya yaitu credit limit. Nah, untuk perhitungan sendiri threshold yaitu jumlah customer, untuk aktualnya yaitu jumlah customer yang melakukan transaksi. Nah, di sini ada dua bagian yaitu bintang blok dan MT. Untuk bintang bloknya sendiri yaitu credit limit customer lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk bintang MT-nya sendiri yaitu credit limit customer lebih besar sama dengan 0.
Nah, ini adalah hasil chart kita, yaitu text chart. Untuk yang pertama yaitu HLE. Kredit limitnya itu 65002852, value-nya 0. Nah, ini diberi bintang MT karena kredit limit customer lebih besar sama lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua yaitu Waters, kredit limitnya 0 dan value-nya 0. Nah, ini diberi bintang blok karena kredit limit customer-nya lebih kecil sama dengan 0. Untuk yang terakhir, Rainer, kredit limitnya 117062178, value-nya 0, diberi bintang MT karena kredit limit customer lebih besar sama dengan 0. Sekian, terima kasih dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.